Oke, terima kasih sudah hadir di segmen Ingram Micro Coffee Talk. Nah, kali ini saya kedatangan narasumber dari HPE, yaitu Mas Daniel as a Technology Architect di HPE. Selamat pagi, Mas. Pagi Mas Erwin. Pagi, oke. Gimana kabarnya, Mas? Baik Mas, happy bisa diundang. Terima kasih loh. Oke, saya juga happy karena telah menerima undangan saya di podcast Ingram Micro Coffee Talk ini. Jadi kayak Micro Coffee Talk. iya, jadi kayak sebenarnya pembahasan ini nggak berat nih. Nah, ngomong-ngomong Mas, udah tahu kan lah ya maksud saya diundang kemari itu apa? Ya, kurang lebih sudah terbayang lah. Karena lagi banyak peristiwa yang menarik terjadi di enterprise. Ya, betul. Oke, nih seperti yang saya tahu ya, beberapa waktu lalu kita kayak diberikan angin seger kalau menurut saya nih. Angin seger kenapa? Karena HP itu merilis salah satu software virtualisasi terbaru, yaitu HPE Morpheus VM Essential. Itu apa, Mas? Kalau boleh tahu nih, apa itu, Mas? Ya, jadi Morpheus VM Essential ini merupakan solusi virtualisasi dari HPE. Nah, backgroundnya ini merupakan akuisisi sebenarnya dari HPE. HPE mengakuisisi Morpheus Data di tahun lalu, yang kita close di tahun lalu, sekitar di bulan Agustus 2024. Yang selanjutnya kita develop lebih lanjut, yang jadinya adalah sekarang. Kita bisa mendeliver solusi virtualisasi hypervisor yang akan menyediakan single dashboard yang dapat memanage hypervisor dari HPE dan juga hypervisor yang lain. Oke, berarti bisa dikatakan itu kayak semacam orkestrator lah ya. Kalau bisa dibilang kalau teknologi itu ada orkestrator yang mana dia bisa memanage another system lah pokoknya. Kayak virtualisasi yang lain dari A ke B ke C dia bisa dalam single dashboard. Nah, itu berarti bener lah ya, disebutnya itu bisa dibilang orkestrator. Oke. Ya, tapi tetap core-nya itu adalah menyediakan sebagai hypervisor. Oh, Itu core-nya. Oke. Oke, berarti bisa disimpulkan VM Essential ini itu bagian dari Morpheus, betul berarti, Mas? Ya, betul. Jadi Morpheus VM Essential atau biasa kita singkat VMI, Oke. itu merupakan versi kecilnya di Morpheus. Oke. Morpheus kan basisnya identitasnya sebagai Cloud Management Platform. Sedangkan VMI ini fokusnya hanya di segmen virtualisasi. Jadi dia akan menyediakan fitur basic dari sebagai hypervisor, di mana kita bisa melakukan VM provisioning, kita bisa melakukan scaling, kita bisa menyediakan high availability dan juga fitur residency untuk enterprise user. Itu yang disediakan dari VMI itu sendiri. Oke, berarti itu fiturnya sudah termasuk ya di dalam VM Essential itu ya? Betul. Basic fitur lah ya, karena memang yang kita tahu kalau misalnya yang paling gampang sebenarnya adalah mengkomparasi dari hypervisor existing. Ya, kayak tadi yang Mas Daniel sebutin ada apa? Ada HA, high availability, lalu ada provisioning dan lain-lain. Nah, itu merupakan merupakan basic feature lah yang mana sebenarnya ya butuh. Jadi satu organisasi atau perusahaan itu sebenarnya butuh basic feature di lain feature-feature tambahan yang lain gitu. Ya. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya itu, kalau misalnya saya sebagai user nih, Mas, sebagai user mau melakukan integrasi dengan misalnya hypervisor existing. Ya. Nah, kira-kira itu bisa apa enggak, Mas? Ya, itu merupakan satu fitur yang kita tawarkan juga di platform ini. Oke. Jadi VMI ini selain dia mempunyai fitur sebagai hypervisor, menyediakan virtualisasi, kita akan menyediakan tadi single dashboard. Single dashboard. Jadi di single dashboard ini kita bisa mempunyai integrasi dengan hypervisor lain. Jadi kita bisa melakukan provisioning, kita bisa memanage, even kita bisa sampai melakukan konsol ke VM di hypervisor lain. Oh, berarti cuman bukan view aja lah ya? Bukan view aja, Tapi benar-benar bisa mengkontrol juga bisa lah ya? bisa mengontrol juga. Namun ada beberapa fitur advance lah yang nggak akan bisa kita manage. Tapi kalau kita berbicara di level basic activity, kita ngomong tentang provisioning, kita ngomong tentang scaling, kita ngomong tentang penambahan ataupun pengurangan, itu akan bisa dilakukan melalui single dashboard ini dari VMI. Oh, oke. Jadi itu integrasi yang kita sediakan dari awal deployment. Dari awal deployment. Yes. Oke, berarti bisa dikatakan nantinya si VMI ini
seolah-olah bisa melihat hypervisor lain Mas ya berarti ya. Betul, dia akan melakukan service discovery semua inventory yang berjalan dari level host sampai ke konfigurasi yang ada di bawahnya. Oke. Termasuk cluster Mas. Betul, termasuk sampai cluster. Wah. Kita akan melihat itu sebagai satu resource pool. Oke. Itu yang dibutuhkan sebenarnya. Integrasi ya sebenarnya memang yang dibutuhkan adalah melihat antar cluster lain tapi berbeda brand. Jadi, itu seru. Jadi kita bisa ngebantu admin-admin lah. Oke. Kalau misalkan onboard ke platform baru, activity-nya nggak perlu pindah-pindah window, itu kita tetap bisa dilakukan. Untuk yang advance kan biasa settingnya di depan. Nah, jadi akan ada pilihan jadinya. Itu yang menjadi powerful di VMI ini. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu menurut saya ini akan menjadi challenge. Ya, kenapa? Kalau kita ngomongin virtualisasi existing atau hypervisor existing dengan adanya VMA ini, otomatis menurut saya hal yang terpenting dan menjadi challenge adalah migrasi. Nah, itu boleh tahu nggak Mas, migrasinya itu seperti apa? Mungkin gambaran flow-nya itu, gambaran flow aja mungkin cukup kali ya. Karena untuk menjelaskan ternyata VMA ini bisa loh ke migrasi dari hypervisor existing ke VMA ini Mas gitu. Ya, betul. Jadi selain VMI pasti migration jadi challenge untuk semua orang lah. Ketika kita yang udah kita pakai lama, yang sudah menjadi core bisnis kita, yang menjadi teknologi dan dependensi yang tinggi, ketika migrasi itu nggak sesimpel itu. Ya, agree. Kita mau ngomong hypervisor existing, ada banyak versi hypervisor di luar sana. Dan migrasi selalu jadi challenge. Jadi yang harus dilakukan balik ke masing-masing untuk kembali keputusan adalah opportunity selanjutnya. Oke. Setelah kita melakukan migrasi. Oke. Jadi untuk path migrasi itu sendiri, by default VMI sudah menyediakan hal tersebut. Jadi kita akan menyediakan tools-nya, di mana kita akan membantu replatforming dari hypervisor existing onboard ke VMI ini. Oke. Jadi itu sudah include di dalamnya. Berarti itu jadi salah satu fitur juga ya? Iya, jadi satu fitur itu yang bisa dilakukan lah. Jadi user akan punya opsi jadi ya. Dia akan punya opsi tadi. Yang pertama dia bisa manage. Dan ketika dia sudah melakukan assessment, dia sudah mengidentifikasi untuk yang pasti ujung-ujungnya adalah planning untuk utilisasi cost. Untuk optimisasi. Dia bisa melakukan provisioning di VMI. Oke. Itu adalah opsi yang kita berikan. Jadi user bisa provision baru, even bisa melakukan replatforming dari hypervisor lama ke VMI ini. Oh ya. Oke, berarti memang ada salah satu dependencies nih antara bisa berintegrasi dan bisa bermigrasi. Ya, betul. Menarik. Oke, another challenge Mas. Karena yang kita tahu lah Mas ya, VM Essential ini kan software Mas ya, yang mana HPE merupakan vendor hardware. Iya, betul. Mungkin Mas Daniel udah tahu ya arah pertanyaan saya mau kemana gitu. Pertanyaannya adalah bisa apa enggak kalau si VMA ini kayak di deploy atau dicemplungnya atau diinstal apapun itu ke dalam hardware lain selain HPE. Oke, jadi identitas dari VMware ini sendiri adalah berupa software. Ya. Nah, jadi karena software ini kita akan memberikan dua opsi juga. Kita beri opsi ke user yang akan onboard ke platform ini. Jadi kita akan deliver itu sebagai standalone atau sebagai software itu sendiri, di mana nanti akan diinstal sebagai hypervisor pada umumnya, ataupun embedded yang kita deliver sebagai appliance. Jadi kita juga menyediakan turnkey experience, di mana kita akan menjadikan satu cluster yang sudah include dengan keseluruhan dari compute dan storage-nya, even sampai ke network. Jadi komitmen kita dengan dua delivery ini adalah kita akan membuka selebar-lebarnya ke third party hardware. Di mana yang sudah kita lakukan sedari software ini launching. Jadi sudah ada beberapa third party baik dari sisi server, compute maupun juga dari sisi storage. Menarik sih. Kalau sampai benar-benar itu goals-nya tercapai, bisa support ke third party lain, jadi akan suatu menjadi nilai seksi tersendiri sih kalau menurut saya sih. Itu sudah kita achieve kok, cuma memang bertahap. Karena sekarang kalau misalkan kita lihat ke dokumentasi,
sudah ada hardware brand lain yang masuk ke platform ini sebenarnya. Jadi itu sudah kita achieve, tapi memang belum seluas hypervisor yang ada di pasaran sekarang. Cukup oke lah kalau misalnya memang dari announcement baru-baru ini sampai sudah announcement bisa support ke another merek hardware selain HP, itu cukup oke kok Mas menurut saya ya. Pertanyaan tambah nih Mas, berarti kalau ada, mungkin saya nggak tahu ya, mungkin akan ada user atau customer nanya gini, bisa nggak sih kalau saya coba itu ke hardware existing saya yang ada di kantor? Oke, jadi kembali lagi ke titik awal kita berbicara. Karena dia berbasis software, harapannya kita akan membuka seluas-luasnya. Oke. Dan yang pastinya core-nya akan tetap pertama pasti di HPE. Karena kan kita bisa kontrol itu end-to-end. Dan support yang kita berikan juga end-to-end. Ketika kita berbicara ke hardware existing, karena berbasis KVM, saya rasa itu tetap bisa dilakukan. Jadi bertahap lah. Ketika nanti ke depannya itu hardware itu pasti akan listed juga ke dalam platform ini. Amazing, beneran. Oke, lalu pertanyaan yang gak kalah penting, masalah skema license. Nah, itu kalau di VMA sendiri itu seperti apa, Mas? Oke, jadi licensing very interesting lah, sangat menarik. Karena yang kita berikan sangat bisa dibilang kompetitif, karena kita akan memberikan ini sebagai CPU based licensing, CPU atau socket based licensing, dengan subscription based. Jadi yang kita tawarkan adalah subscription dengan term 1, 3, dan 5 tahun. 1, 3, dan 5, oke. Tapi berbasis socket, jadi kita nggak akan melihat jumlah servernya. Yang kita lihat adalah jumlah CPU-nya yang akan dipakai dalam satu cluster. Oke. Ini cukup menarik karena mengingatkan saya pada virtualization existing, yang mana memang mungkin Mas Daniel tahu lah ya, dari turnover-nya tinggi, dari dia per socket perpetual, akhirnya subscription dengan ada jumlah minimum core gitu. Jadi menurut saya akan menjadi hal yang menarik ketika disampaikan ini per socket. Dan yang menarik lagi tambahannya adalah kita tidak membatasi jumlah core yang ada di CPU tersebut. Jadi ini merupakan tawaran yang bisa dibilang cukup kompetitif dari sisi hypervisor. Setuju banget saya kalau ini. Berarti termasuk support tadi Mas ya? Termasuk, kan subscription base. Oh iya. Jadi sudah termasuk di dalamnya. Dalam satu SKU number. Oke. Wow. Untuk harga kompetitif lah ya pasti, saya yakin. Nanti kita bisa explore lah Mas. Oke. Aman. Oke. Oke, pertanyaan terakhir dari saya itu perihal roadmap ke depan untuk VMA sendiri, atau misal mungkin bisa dikatakan HPE Morpheus VM Essential ini itu seperti apa Mas? Oke, jadi core-nya itu adalah Morpheus itu sendiri. Jadi tadi VME merupakan versi micro-nya yang berfokus di layer virtualisasi. Jadi yang kita sediakan adalah sebuah journey adaptasi dari virtualisasi yang kita bisa bilang legacy untuk mengembrace yang namanya modernisasi. Modernisasi dari sisi infrastruktur maupun dari sisi aplikasi. Yang ujungnya itu secara holistik kita lihat adalah ketika ada tambahan cloud technology. Jadi kita menyediakan esensi dari Morpheus itu sendiri adalah cloud management platform yang fokusnya adalah memberikan cloud experience baik sebagai private cloud maupun hybrid cloud. Jadi itu secara holistik visi yang kita lihat dari VME ini sendiri. Berarti juga termasuk teknologi kontainer juga termasuk lah ya. Betul, kita kan berbicara modernisasi. Modernisasi Jadi modernisasi asal ada dua perspektif. Dari aplikasi dan juga dari sisi infrastrukturnya. Ya, betul. Cukup menarik sih karena memang kayak tadi saya bilang sempat memberikan angin segar kalau misalnya memang roadmap ke depannya Morpheus seperti itu oke banget sih, karena memang yang kita tahu teknologi ke sini bukan menggantikan, cuman lebih, kalau menurut saya itu lebih mengadopsi dari teknologi yang ada. Mungkin salah satu contohnya yang paling menurut saya berasa itu adalah orkestrasi. Jadi kita bisa manage antara on-prem dan cloud. Karena menurut saya itu dua-duanya tidak bisa dihilangkan. Betul. Jadi Morpheus itu merupakan identitas Morpheus itu sendiri. Jadi yang pertama kita selalu tadi awal di virtualisasi,
Dan yang akan ditawarkan dari Marvis adalah selain ini sebagai tools, dia akan memberikan kebebasan. Kebebasan dari user-user untuk mengembrace teknologi yang mereka sudah pakai dari awal. Jadi kita memberikan sebuah opsi. Either mereka mau manage multiple hypervisor, multiple hardware, ataupun multiple cloud. Itu yang akan diberikan. Dan yang kedua, kita juga akan membantu dengan platform ini mencapai sebuah technical alignment di sisi developer. Nah itu apa Mas kira-kira technical alignment Mas? Jadi technical alignment tuh kita bisa lihat perspektifnya adalah dari sisi tools yang dipakai di organisasi. Kalau misalkan kita punya departemen dengan preferensi tools yang berbeda, pasti ketika kita ingin melakukan sesuatu ada challenge, batasan. Dan dengan tools ini kita bisa melihat observasi secara bird eye view dari atas, kita melihat tools apa aja yang bisa kita onboard dan tools mana aja yang bisa kita jadikan sebagai standar. Oh iya. Jadi kita akan punya opsi itu yang kita bisa berikan ke user-user yang ada di organisasi. Jadi dari kebebasan dan juga dari kontrol yang bisa kita lakukan menggunakan tools ini. Oh oke. Berarti cukup memudahkan user Mas ya berarti ya? Ya karena dua ini kan juga nanti akan disupport dengan experience dari dashboardnya itu sendiri kan. Berbasis cloud experience. Dimana cloud experience kan pasti selalu as a service, sebagai katalog elastis. Jadi itu bisa kita deliver either di on-premise sebagai private cloud ataupun hybrid cloud. Itu kalau secara keseluruhan di luar fitur VMI yang kita fokuskan di hari ini, itu adalah journey yang kita sediakan untuk user yang akan onboard di VMI. Oh, oke. Wow, journey-nya itu lumayan visioner ya kalau menurut saya. Karena memang melihatnya itu panjang Mas ya. Gitu. Tuh. Oke, Mas Daniel, thank you udah datang ke podcast Ingram Micro Coffee Talk ini Mas. Sama-sama Mas Erwin, my pleasure to be here. Oke, semoga untuk teman-teman atau yang nonton ini mendapat insight baru perihal software virtualisasinya dari HP yaitu VM Essential gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Kita berjumpa di lain kesempatan. Bye.